Buat perempuan ini, sosok ibunya begitu istimewa. Tidak hanya karena sang ibu adalah seseorang yang membuatnya ada di tempat ini, tapi terlebih karena sang ibu telah mewariskan sejumlah karya yang patut dikenang, bahkan sangat layak untuk dilestarikan. Karya itu adalah jejak pemikirannya tentang musik dan gerak yang mendasari semua proses kreatifnya dalam seni tradisi Minangkabau. Apa yang sudah sang ibu lakukan kini memang hanya menjadi momentum sejarah. Dan sebagai seseorang yang di tubuhnya mengalir darah sang ibu, ia ingin membagikan pengalaman tentang pemikiran ibunya, tak hanya sebagai rasa baktinya secara spiritual, tetapi lebih-lebih agar orang lain bisa melihat betapa proses kreatif itu tak mampu menggetarkan pilar seni tradisi yang mestinya berdiri kokoh. Ibu perempuan ini adalah Gusmiati Suid, sang maestro. Berikut ini adalah tuturan mereka-mereka yang pernah mengalami hari-hari panjang bersama Ibu Gusmiati Suid mencipta sejumlah karya dalam video instruksional tentang musik dan gerak tari di Gumarang Sakti. Ibu Gusmiati Suid selalu memulai dengan mengajak kami berkumpul di pagi hari. Dan ibu menceritakan tentang konsepnya, ibu menceritakan tentang apa yang ibu akan garap. Semua penari, pemusik, komposer, dan asisten koreografer diajak ibu untuk selalu bersama-sama untuk menyelesaikan dari tema dan karya yang akan ibu buat. Dan pada obrolan itu kami selalu tanya jawab. Ketika komposer belum mengerti, maka kami akan mempertanyakan kepada ibu apa yang ibu mau, lalu ibu menjelaskan. Setelah selesai dialog di pagi hari tentang mendengar dan mempertanyakan tentang apa yang akan digarap oleh ibu, maka setelah itu kami langsung menuju ke tempat latihan. Proses awal dari pembuatan musik di Gumarang Sakti, biasanya Ibu Gusmiati mengajak kami para komposer, para pemusik untuk mengenal dan mengerti dengan pengelompokan jenis-jenis instrumen, jenis-jenis bunyi-bunyian yang kelompokkan sama ibu. Satu, tiup, alat-alat tiup yang ada di Minangkabau seperti saluang, saluang paua, saluang dare, saluang serompa, sampelong, sarunai, dan pupui tandua. Begitu juga ada pupui batang padi. Yang kedua itu ada musik perkusi. Perkusi itu ada talempong, ada gandang ado, ada gandang katindia, ada rebana, ada gendang tambua, dan ada lagi gong. Setelah itu ada jenis musik namanya rebab, itu jenis alat instrumen gesek. Rebab itu ada rebab dare dan ada rebab pasisia, rebab pesisir. Setelah ada lagi alat musik yang dipetik. Nah, kalau di Minangkabau yang jenis alat petik itu hanya satu, hanya kecapi. Itu yang ada di Minangkabau. Terus ada lagi yang namanya dendang. Dendang itu ininya lebih besarnya disebut sastra lisan, sastra tutur gitu. Nah, biasanya dalam pembuatan musik di Ibu Gusmiati Suid itu selalu
mengarahkan kita tidak memakai, tidak memanfaatkan mentah-mentah dari musik-musik tadi. Tidak memakai, tidak memindahkan secara utuh, secara verbal, mentah-mentah seperti tiup lagu dendang ini, terus saluang dengan lagunya, enggak. Tapi ibu memberi pengecualian-pengecualian. Misalnya kalau di dendang itu biasanya ibu selalu tidak mengambil dendang yang ada di tradisi Minangkabau. Tapi ibu membuatkan syairnya sendiri, bercerita. Terus ibu membuatkan melodinya kepada anak-anaknya. Maka kami mencoba melahirkan, menawarkan kepada ibu jenis-jenis eksplorasi dari setelah kami menjelajahi musik tradisi dendang itu. Misalnya setelah ini kita akan lihat bagaimana kami dan teman-teman komposer dan pemusik Gumarang Sakti mencoba melahirkan dendang atau vokal itu dari kebiasaan orang berburu babi di hutan. Nah, mari kita lihat bagaimana salah satu jenis ya suara bunyi-bunyian orang lagi berburu babi di hutan. Gumarang Sakti memiliki metodologi dalam membuat gerak maupun musik. Musik dapat melahirkan gerak, begitupun sebaliknya gerak akan dapat melahirkan musik. Kedua elemen ini akan dapat berjalan beriringan sesuai dengan proses kreatif yang dilakukan di Gumarang Sakti. Ibu Gusmiati Suid sebagai seorang koreografer dan juga orang yang bertanggung jawab akan setiap karya yang akan dilahirkan, memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap kreator maupun pemain pendukung. Ketika proses berlangsung, Ibu Gusmiati Suid hadir sebagai seorang ibu yang dapat membimbing anak-anaknya ataupun hadir sebagai seorang seniman yang dapat berdiskusi dengan semua anggota-anggota Gumarang Sakti. Ini merupakan peluang-peluang yang sangat bagus dan merupakan fondasi yang sangat kuat untuk Gumarang Sakti menjadikan sebuah karya yang diharapkan dalam setiap karya yang dilahirkan. Gumarang Sakti memiliki komunikasi yang berbeda mungkin sama komunitas-komunitas yang lain, di mana komunikasi dengan cara kekeluargaan merupakan landasan yang selalu dilakukan setiap hari di dalam proses kreatif Gumarang Sakti. Jadi, di dalam setiap penciptaan karya-karya, Ibu Gusmiati tidak hanya menjadi seorang koreografer, tetapi juga sebagai seorang ibu ataupun sebagai seorang seniman, bahkan menjadi teman bagi setiap anggota. Kami dari kelompok-kelompok atau penari sangat merasakan itu di dalam setiap proses-proses yang dilakukan di Gumarang Sakti. Kami sangat merasa enjoy karena bimbingan ibu dan tuntunan-tuntunan yang diberikan setiap hari selalu dapat memacu kami di dalam bergerak maupun memperkuat semua teknik-teknik yang kami dapatkan.
Seni tradisi Minangkabau sangat memiliki keterbukaan untuk perkembangan seni kontemporer. Biasanya kami diarahkan ibu mengeksplorasi bunyi-bunyian yang ada di kesenian tradisi Minangkabau. Semisal alat musik tiup. Ketika ibu meminta mengeksplorasi musik tiup, maka kami tidak melahirkan dan memainkan musik tradisi itu sesuai dengan apa yang ada di tradisi. Tapi kami diarahkan membuat berbagai macam cara meniup dan pola-pola tiup yang lain selain dari yang diarahkan oleh tradisi itu sendiri. Sebenarnya musik tradisi kesenian Indonesia pada umumnya itu juga memiliki keterbukaan untuk perkembangan kesenian kontemporer. Namun kami di Minangkabau, ibu mengarahkan kami mencoba untuk mengawinkan, mencari partner dari alat-alat musik yang di luar Minangkabau. Semisal didgeridoo. Didgeridoo itu sebenarnya kalau di Indonesia, di Papua namanya pu. Musik pu itu kita coba karena di Minangkabau juga saluang itu ketika kita proses meniupnya dengan tidak seperti biasanya meniup ke samping lalu kita tiup saluangnya itu di dalam menghasilkan bunyi yang mirip dengan pu yang ada di Papua. Nah, bunyi pu itu sangat menarik buat ibu. Lalu ibu coba, oke, ini kan dari warna karakter musik yang lain dari Minangkabau, tetapi sah-sah saja menurut ibu itu juga mewakili. Nah, maka ibu mencoba mencoba mengeksplorasi, menduetkan antara bunyi fu dari alat musik tradisi Papua, lalu kita coba dengan pupui atau serunai yang ada di Minangkabau. Hasil kolaborasi dua bunyi itu ternyata melahirkan sesuatu yang tidak lazim, tetapi sangat-sangat menarik untuk dihadirkan, dikawinkan dengan gerak-gerak yang ada dieksplor oleh ibu bersama penari dan asistennya. Pada awalnya proses kreatif di Gumarang Sakti, ibu memberikan kepada para pemusik untuk mengeksplorasi sebebas mungkin. Maka kami pemusik, komposer, masing-masing secara individu menawarkan, mencari, mengeksplorasi bunyi-bunyi. Dan itu kadang lucu dan kadang menyenangkan dan kadang-kadang ada yang minder juga, nggak bisa bereksplorasi. Misalnya ada teman yang menawarkan bunyi-bunyian macam-macam. Salah satu misalnya mengolah bunyi daun-daunan, ada yang memukul-mukul batu, ada yang bertepuk tangan, ada yang bersiul, ada yang pokoknya segala macam bunyi dieksplorasi dan ditawarkan kepada ibu. Ada juga yang menawarkan yang lucu-lucu, misalnya dan itu ada ketawa, ada lucu, ada cemeh dan ada segala macam. Tetapi ibu selalu memberikan pujian. Namun ketika ibu tidak membutuhkan, maka ibu akan dengan tegas mengeksekusi dan itu tidak boleh. Nah, semua eksplorasi dari teman-teman, penawaran dari teman-teman itu selalu ibu beri batasan, yaitu jangan sampai tercabut dari akar tradisi Minangkabau. Kekayaan seni musik tradisional Indonesia dengan segala kearifan lokalnya merupakan sumber inspirasi untuk perkembangan seni musik kontemporer Indonesia. Seperti Gumarang Sakti yang selalu menggali, mengolah, dan berkarya berdasarkan seni musik tradisi Minangkabau merupakan sebuah upaya untuk memperkaya khasanah seni musik kontemporer Indonesia. Inilah video instruksional karya musik dan tari
Ibu Gusmiati Suid, Kumarang Sakti Dance Company. Salam budaya. Itulah video instruksional musik dan gerak tari yang biasa diramu Ibu Gusmiati Suid dalam Gumarang Sakti. Hanya langkah kecil untuk generasi selanjutnya, agar mereka tak melupakan seni tradisi. Semoga apa yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Insya Allah. Manusia itu tidak boleh tercabut dari akarnya. Kalau manusia sudah tercabut dari akarnya, ya, saya nggak tahu ya mau jadi apa gitu. Dan itu alasan yang paling penting. Kalau dia bergerak atau kalau dia bekerja tidak dari dasar yang dia mengerti, yang dia pahami, nah saya yakin bahwa dia akan, ya nggak tahu saya, dia akan menjadi apa gitu. Anda sendiri misalnya, Anda bekerja tidak di bidang yang Anda pahami, saya tidak yakin Anda akan berhasil. Nah, saya sebagai orang Minang, saya yakin, saya paham dengan Minangkabau.